Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat cerita tentang Nyi Kembang, seorang wanita tua yang tinggal sendirian di hutan belantara. Penduduk desa percaya bahwa Nyi Kembang memiliki kekuatan gaib dan mampu memberikan kekayaan kepada siapapun yang berani menemui dan meminta pertolongannya. Namun keberanian itu juga datang dengan resiko besar. Cerita ini dimulai dengan seorang pemuda bernama Agung. Agung adalah anak muda yang penuh impian, namun menderita kekurangan harta. Ketika keluarganya jatuh miskin karena gagal panen yang berkepanjangan, Agung bertekad untuk mengubah nasib mereka. Dia mendengar tentang legenda Nyi Kembang dari seorang tetua di desa. Tetua itu menyebutkan bahwa Nyi Kembang dapat memberikan kekayaan kepada mereka yang bersedia membayar harga yang dimintanya. Tanpa ragu, Agung memutuskan untuk mencari Nyi Kembang. Dia menempuh perjalanan melalui hutan yang gelap dan angker, dengan hati yang penuh harapan, namun juga ketakutan. Setelah berhari-hari berkeliaran di hutan, akhirnya dia sampai di sebuah pondok tua yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Pada saat itu, matahari hampir tenggelam di balik pepohonan, memberikan sentuhan terakhir cahaya matahari yang memancar ke dalam pondok. Agung menarik nafas dan mendorong pintu kayu yang rapuh. Suasana di dalam pondok terasa mencekam, dengan bau rempah-rempah yang kuat dan lilin-lilin yang menyala redup. Saat Agung memasuki ruangan, dia melihat seorang wanita tua dengan rambut panjang yang memutih, duduk di sebuah kursi tua di sudut ruangan. Wanita itu mengangkat kepala perlahan, matanya yang tajam seolah bisa menembus jiwa seseorang. Itu adalah Nyi Kembang, sang dukun wanita yang legendaris. "Kenapa kamu datang ke sini, anak muda?" tanya Nyi Kembang dengan suara seraknya. Agung menelan ludahnya, menekan rasa takut yang memenuhi hatinya. "Saya datang mencari bantuan, Nyi. Saya ingin kekayaan untuk membantu keluarga saya yang menderita." Nyi Kembang tersenyum. Senyum itu tidak mencapai matanya. "Kekayaan bisa kamu dapatkan, tetapi harga yang harus kamu bayar juga sangat besar. Apakah kamu sanggup?" Agung mengangguk dengan mantap. "Saya siap membayar harga apapun yang diminta, Nyi." Dengan senyuman misterius, Nyi Kembang mengangguk. "Baiklah anak muda, kita akan melihat apakah kamu memang pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan." Agung menelan ludahnya sekali lagi. Tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu tak ada lagi jalan untuk kembali. Namun sebelum kita lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Agung menarik nafas lega, sekaligus membenamkan rasa cemasnya ke dalam hati. Dia siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa kekayaan bagi keluarganya yang sangat menderita. Dengan berani, dia menatap Nyi Kembang dan menunggu instruksi selanjutnya. Nyi Kembang mengangguk kecil, sepertinya merasakan tekad yang kuat dari Agung. "Baiklah anak muda, persiapkan dirimu untuk perjanjian yang akan kita buat." Agung menurut dan duduk di depan Nyi Kembang, siap mendengarkan apa yang akan diucapkannya. "Dalam sebuah perjanjian gaib," lanjut Nyi Kembang,
Ada harga yang harus dibayar. Kamu harus bersedia memberikan sesuatu yang berharga bagi dirimu. Agung menelan ludahnya lagi, mencoba menekan rasa khawatirnya. Apa yang harus saya berikan, Nyi? Nyi Kembang tersenyum dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Ketika matahari terbit besok, kamu akan pergi ke hutan yang lebih dalam. Di sana, kamu akan menemukan pohon tua yang menjulang tinggi. Di bawah pohon itu, kamu akan menemukan sebuah peti kayu. Agung mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan oleh Nyi Kembang. Ketika kamu menemukan peti itu, kamu harus membukanya dan mengambil apa yang ada di dalamnya. Itu adalah bagian dari perjanjian kita. Agung mengangguk, memastikan bahwa dia memahami tugasnya dengan baik. Saya akan melakukannya, Nyi. Apa yang harus saya lakukan setelah itu? Nyi Kembang tersenyum lagi, tetapi kali ini senyumnya terasa lebih gelap. Setelah kamu mengambil apa yang ada di dalam peti, kamu harus menghadapiku lagi di sini. Itu adalah saat di mana perjanjian kita akan diikat dengan darah. Agung merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Dengan darah? Nyi Kembang mengangguk perlahan. Ya, dengan darah. Itu adalah bagian dari perjanjian gaib. Hanya dengan darah kita bisa menetapkan kesepakatan ini dalam dunia gaib. Agung menelan ludahnya dengan berat, menyadari bahwa dia telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tetapi keputusannya sudah bulat dan dia harus melanjutkannya. Saya akan melakukan apa yang Anda minta, Nyi, ucapnya dengan suara mantap. Nyi Kembang mengangguk puas. Baiklah anak muda, besok saat matahari terbit, pertemuan kita akan terjadi. Matahari mulai terbit di ufuk timur, menerangi hutan dengan cahaya keemasan. Agung dengan hati yang berdebar-debar melangkah pergi meninggalkan podok Nyi Kembang. Dia tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan bagi nasibnya dan keluarganya. Berjalan melalui hutan yang masih dipenuhi oleh bayang-bayang malam, Agung mencari tanda-tanda pohon tua yang dijanjikan oleh Nyi Kembang. Setelah beberapa jam berjalan, dia melihat pohon tua yang menjulang tinggi di tengah hutan. Hatinya berdebar kencang karena dia tahu peti kayu yang dimaksud pasti berada di bawah pohon itu. Mendekati pohon itu dengan hati-hati, Agung meraba-raba di sekitar pangkal pohon hingga dia menemukan peti kayu yang tertutup rapat. Tanpa ragu, dia membuka peti itu dan menemukan sebuah gulungan kain yang diikat dengan tali merah. Dengan gemetar, Agung membuka gulungan kain itu dan menemukan selembar kertas kuno yang tertulis dengan tulisan yang sulit dipahami. Namun dia merasa bahwa itu adalah bagian dari perjanjian gaib yang akan dia lakukan. Saat dia hendak memasukkan kembali gulungan kain ke dalam peti, sesuatu menarik perhatiannya. Ada semacam kilatan cahaya di balik pepohonan, membuatnya merasa gelisah. Namun keingintahuannya mengalahkan ketakutannya, dan dia memutuskan untuk menyelidiki sumber cahaya itu. Berjalan ke arah kilatan cahaya itu, Agung mendapati sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Ada aroma yang aneh di udara, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintip dari dalam gua itu. Namun, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan dia masuk ke dalam gua itu dengan hati-hati. Di dalam gua,
Dia menemukan sesosok makhluk yang mengintip dari kegelapan. Mata makhluk itu berkilat seperti bara api, dan giginya tajam seperti pisau. Agung menarik nafas dalam-dalam, merasa takut namun tetap bertahan. "Mengapa kamu di sini?" tanya Agung dengan suara gemetar. Makhluk itu mengeluarkan suara cempreng yang menggetarkan tulang belulang Agung. "Apa yang kamu lakukan di sini, manusia?" Agung menjawab dengan hati-hati, "Saya sedang mencari kekayaan untuk membantu keluarga saya." Makhluk itu tertawa dengan suara yang mengerikan. "Hahaha, kekayaan. Kamu tidak akan menemukannya di sini. Dasar manusia bodoh. Yang kamu cari adalah malapetaka." Agung merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia harus segera pergi dari gua itu sebelum terlambat. Namun sebelum dia bisa melangkah pergi, makhluk itu memperingatkannya. "Jangan pernah mengikat perjanjian dengan Nyi Kembang, manusia. Harga yang harus kamu bayar akan lebih mahal daripada yang kamu bayangkan. Keuntungan palsu yang dia janjikan hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu dan keluargamu." Agung tersentak oleh kata-kata makhluk itu. Tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, makhluk itu lenyap ke dalam kegelapan gua, meninggalkan Agung dengan pertanyaan dan ketakutan yang menggelegak dalam dirinya. Agung keluar dari gua dengan hati yang berdebar-debar. Peringatan makhluk misterius itu masih terngiang di telinganya, membuatnya ragu dengan keputusannya. Namun kebutuhan akan kekayaan untuk keluarganya memenuhi pikirannya, mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan. Kembali ke pondok Nyi Kembang dengan hati yang gelisah, Agung menemukan Nyi Kembang sudah menunggunya dengan senyum misterius di wajahnya. Seperti biasa, ruangan dipenuhi dengan aroma rempah-rempah yang kuat dan lilin-lilin yang menyala redup. "Sudahkah kamu menemukan peti itu?" tanya Nyi Kembang dengan suara seraknya. Agung mengangguk dan memberikan gulungan kain serta kertas kuno yang ditemukan di bawah pohon tua. "Saya sudah menemukannya, Nyi. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nyi Kembang mengambil gulungan kain dari tangannya dan membukanya dengan hati-hati. Dia membaca tulisan-tulisan kuno di atas kertas itu, sementara matanya bersinar dengan kegembiraan yang aneh. "Inilah bagian dari perjanjian kita," ucap Nyi Kembang. Suaranya bergetar dengan kekuatan gaib. "Sekarang saatnya untuk mengikat perjanjian dengan darah." Agung menelan ludahnya, merasa tegang namun juga siap untuk menyelesaikan apa yang dipinta Nyi Kembang. Dia menaruh tangan kirinya di atas meja, siap untuk memotongnya dengan pisau kecil yang disiapkan Nyi Kembang. Namun saat Nyi Kembang hendak melakukan insisi kecil di tangan Agung, sesuatu terjadi. Tanpa peringatan, pintu pondok itu terbuka dengan keras, membuka ruangan dengan angin kencang dan membuat lilin-lilin padam dengan tiba-tiba. Agung dan Nyi Kembang menoleh ke arah pintu dengan kaget. Di ambang pintu, mereka melihat sosok makhluk misterius yang sebelumnya telah ditemui Agung di dalam gua. "Sudah cukup, Nyi Kembang," ucap makhluk itu dengan suara yang menakutkan. "Kamu tidak akan lagi merenggut jiwa-jiwa manusia untuk memuaskan kehausanmu akan kekuatan gaib." Nyi Kembang merengutkan keningnya ketika dia tidak bisa menahan kekuatan makhluk itu. Dengan gemetar dia mengangguk dan menarik diri dari Agung. Agung merasa seperti terbebaskan dari belenggu yang menakutkan. Dia tahu bahwa keputusannya untuk mencari kekayaan dengan cara gaib
hampir membawanya pada kehancuran. Makhluk itu menatap Agung dengan mata yang berkilat. "Berhati-hatilah dengan keputusan selanjutnya. Dunia gaib penuh dengan bahaya, dan tak semua yang berkilau adalah emas." Dengan itu, makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Agung dengan perasaan lega, namun juga dengan penuh pertanyaan tentang apa yang sebenarnya telah dia hadapi. Setelah kepergian makhluk misterius itu, Agung duduk di pondok Nyi Kembang dengan pikiran yang kacau. Dia menyadari bahwa keputusannya untuk mencari kekayaan dengan cara gaib hampir saja membawa petaka bagi dirinya dan keluarganya. Namun pengalaman itu juga memberinya pelajaran berharga tentang pentingnya berhati-hati dan mengambil keputusan. Nyi Kembang yang tampaknya telah kehilangan kekuatan gaibnya duduk di sudut ruangan dengan wajah yang murung. Agung merasa iba padanya, meskipun dia juga tahu bahwa Nyi Kembang telah membuat banyak orang jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang ia alami. "Saya minta maaf, Nyi," ucap Agung dengan suara rendah. "Saya telah hampir membuat kesepakatan dengan Anda yang akan merugikan saya dan keluarga saya." Nyi Kembang mengangguk perlahan. "Saya juga harus meminta maaf, anak muda. Saya telah terlalu lama terjebak dalam keinginan untuk memperoleh kekuatan gaib, hingga melupakan nilai-nilai kebaikan dan keadilan." Agung menatap Nyi Kembang dengan penuh empati. "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, Nyi?" Nyi Kembang kembali tersenyum lemah. "Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah belajar dari pengalaman ini dan berbagi pelajaranmu kepada orang lain. Dunia gaib adalah tempat yang berbahaya, dan seringkali janji-janji kekayaan hanya tipuan belaka." Agung mengangguk memahami dengan jelas pesan yang disampaikan oleh Nyi Kembang. Dia berjanji untuk menggunakan pengalaman pahit ini sebagai cambuk untuk mengubah nasib keluarganya dengan cara yang lebih baik, tanpa tergantung pada kekuatan gaib. Setelah itu, Agung meninggalkan pondok Nyi Kembang dengan hati yang penuh pengetahuan dan tekad yang baru. Dia tahu bahwa perjalanan untuk mencapai kekayaan sejati mungkin akan sulit dan membutuhkan kerja keras. Tetapi dia siap menghadapi tantangan tersebut dengan keberanian dan kejujuran. Dan dari situlah, legenda tentang pesugihan Nyi Kembang menjadi sebuah pelajaran bagi semua orang tentang bahaya keserakahan dan pentingnya memilih jalan yang benar dalam mencapai impian mereka. Demikianlah akhir dari cerita kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.